Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Rizky Amelia, di sini. Oh iya, di video kali ini aku mau ngapain ya? Teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak kali ini aku mau ngapain? Soalnya aku lupa nih mau ngapain. Apa ya? Oh iya, aku ingat. Di video kali ini aku mau mengapresiasi sebuah naskah drama. Di kesempatan kali ini, aku mau menceritakan kesan dan perasaan aku setelah membaca naskah drama yang berjudul Lost karya Putri Wijaya. Menurut aku, naskah drama yang berjudul Lost ini memiliki cerita yang sangat menarik dan juga unik. Teman-teman semua pasti penasaran kan? Bagaimana sih isi cerita naskah drama Lost karya Putri Wijaya ini? Sini. Aku ceritakan. Naskah drama Lost karya Putu Wijaya ini menceritakan tentang kejadian atau keadaan yang memang terjadi di dalam penjara. Keadaan di dalam penjara yang dimana menceritakan tentang kekerasan, ketidakadilan, pemerkosaan terhadap tahanan yang ada di dalam penjara yang dilakukan oleh kepala sipir dan juga para sipir yang dilakukan tanpa alasan apapun. Naskah drama ini menggambarkan apa yang telah terjadi sebenarnya di dalam penjara yang tidak kita ketahui selama ini. Dalam naskah drama ini menceritakan si tokoh utama yang bernama Bandot. Bandot merupakan tahanan yang sudah dijatuhi hukuman mati. Hukuman tersebut didapatkan akibat sikap dan perbuatannya. Namun, anehnya, menjelang eksekusi mati, Bandot tidak gentar dan tidak takut sedikit pun. Ia malah tertidur dengan pulasnya. Meskipun di sekelilingnya sudah banyak orang yang membuat keributan, tapi Bandot tetap tidur dengan pulasnya. Melihat Bandot tertidur pulas ketika hukuman mati sudah dijatuhkan kepada dirinya, membuat si tua dan ketiga gembrotnya menjadi heran. Kenapa sih Bandot tidak bangun dan tidak takut sedikit pun meskipun sudah dijatuhi hukuman mati? Karena tidak ada respon apapun yang diberikan Bandot, Bandot seperti layaknya mayat hidup. Dia tertidur seperti orang mati, namun jantungnya tetap berdetak. Melihat keadaan Bandot yang hanya tidur membuat semua orang berdatangan dan beranggapan Bandot sudah disiksa oleh sipir dan para sipirnya. Dan ketiga gembrot menjelaskan kalau si Bandot sedang tidur untuk persiapan akan dieksekusi mati nantinya. Tibanya saat Bandot dieksekusi mati, dokter sudah memeriksa kesehatan Bandot terlebih dahulu dan Bandot dinyatakan siap untuk dieksekusi mati. Namun anehnya, pada saat eksekusi mati pertama Bandot dinyatakan masih hidup, jantung Bandot tetap berdetak. Lalu dilakukan eksekusi kedua karena rasa penasaran semua orang. Namun anehnya lagi, setelah dieksekusi puluhan kali, ternyata jantung Bandot masih berdetak. Bandot dinyatakan oleh dokter belum mati. Si tua dan para gembrot sebagai sipir penjara dibuat kebingungan dan juga para tokoh lainnya ikut merasa kebingungan apa yang terjadi sebenarnya kepada Bandot setelah beberapa kali diberikan eksekusi masih saja jantungnya berdetak. Hal itu membuat mengacaukan semua suasana. Nah, teman-teman semua harus tahu nih, semua tokoh yang ada di dalam naskah drama ini memiliki perannya masing-masing yang dimana akan mengatur dan menghidupkan jalannya cerita. Oke, baiklah. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Bandot. Bandot adalah tokoh utama dalam cerita ini. Dalam cerita ini, Bandot memiliki watak yang pemberani dan beridealisme. Selanjutnya, tokoh si tua. Si tua di tokoh ini memiliki sifat antagonis. Si tua memiliki watak yang kejam, keras, kasar, dan suka memerintah. Contohnya saja pada dialog si tua, yaitu dibiarkan, dikasih hati, diberi kesempatan, diterangkan baik-baik dengan sabar, bukannya mengerti, malah curigaan. Jalan, hajar sedikit, dia agak takut. Sudah capek
ngerem-ngerem dibakar terus. Ini dunia hitam, mana bisa mau pakai sopan santun. Terlalu banyak tuntutan. Anak kecil, hajar saja biar kapok. Itulah kutipan dialog dari si tua yang menggambarkan watak si tua. Selanjutnya kita masuk ke tokoh Gambrot. Dalam naskah ini diceritakan ada 3 orang Gambrot. Peran tokoh Gambrot di sini sebagai anak buah dari si tua atau kepala sipir tadi. Gambrot dalam cerita ini juga sebagai pemecah suasana karena dari tegang menjadi lucu. Watak ketiga tokoh Gambrot ini adalah lucu, suka ceplas-ceplos, dan juga penurut. Selanjutnya, tokoh segerombolan orang. Tokoh segerombolan orang di sini perannya penambah konflik atau pemburuk suasana, membuat suasana menjadi tak terkendali. Watak tokoh gerombolan orang di sini adalah rasa ingin tahunya yang tinggi, curigaan, dan suka mencari keributan. Apalagi dengan si Gambrot, sangat suka mencari keributan. Selanjutnya, tokoh pemimpin. Peran tokoh pemimpin di sini adalah sebagai pemberi keputusan hukuman eksekusi mati terhadap bandot. Watak tokoh pemimpin di sini sudah pasti jelas, dia bijaksana dan juga berwibawa. Selanjutnya, tokoh dokter. Tokoh dokter di sini berperan sebagai yang memeriksa keadaan bandot dan memastikan apakah bandot siap untuk melaksanakan hukuman mati atau belum. Watak tokoh dokter di sini juga digambarkan lucu. Contohnya saja di dalam dialog yang dapat kita lihat. Contohnya saja, jadi dia sehat dokter. Sebentar, saya periksa dulu. Loh, ini tangan saya dokter, bukan tangan bandot. Oh, maaf, banyak orang soalnya, saya kurang melihat. Mana tangannya? Ini dokter. Coba, tolong kacamata saya. Pakai kacamata saya saja dulu supaya cepat. Bagus juga ini kacamatanya. Punya Anda? Gimana sih belinya? Enak juga dipakai. Itulah kutipan, salah satu kutipan dari tokoh dokter dan juga wartawan. Dan selanjutnya tokoh wartawan. Tokoh wartawan di sini berperan sebagai pendukung terjadinya keributan saat bandot akan dieksekusi mati. Tokoh wartawan di sini memiliki watak yang ingin tahu dan juga sangat berisik. Selanjutnya kita lanjut ke tokoh si nenek. Tokoh nenek di sini dalam naskah ini berperan sebagai keluarga dari bandot yang datang untuk menyaksikan eksekusi mati bandot dan akan membawa jasad bandot nanti pulang. Watak nenek di naskah ini digambarkan pemberani, tegas, dan juga penyayang kepada bandot. Selanjutnya, tokoh juru tembak. Peran tokoh juru tembak di sini di naskah drama ini adalah sebagai petugas yang menembak bandot sebagai hukuman mati. Watak tokoh juru tembak di sini adalah mau disuruh dan juga patuh terhadap perintah yang diberikan oleh ketua. Dan yang terakhir adalah tokoh orang buta, tamu, dan juga petugas keamanan yang berperan sebagai pendukung atau figuran. Dan teman-teman di sini pada tahu tidak, jika naskah drama ini dipentaskan di atas pentas, kita akan melihat gambaran pentas yang mirip di dalam penjara dan juga properti yang berhubungan dengan penjara. Kita akan melihat beberapa properti seperti gambaran seperti sel, tempat bandot nanti yang akan dihukum mati, senjata yang digunakan untuk menembak bandot, tongkat dan senjata yang dibawa gerombolan orang, senjata yang dipegang Gambrot atau sipir bawahan dari si tua tadi, dan kursi-kursi dan juga meja saat bandot duduk bersama keluarganya untuk terakhir kalinya sebelum bandot akan dihukum mati. Si tua yang membawa lentera yang menggambarkan bahwa penjara tersebut gelap, layaknya seperti penjara di bawah tanah, dan nantinya juga wartawan akan membawa kamera dan juga mic. Drama ini terjadi dalam hari yang sama dengan waktu yang sama.
saat keputusan eksekusi Bandot dijatuhkan kepadanya dan saat waktu tibanya eksekusi Bandot dilakukan. Terjadi dalam waktu yang sama dan di hari yang sama. Hal ini dapat dibuktikan pada dialog Situa, yaitu uh, ya selalu ada perbedaan-perbedaan kecil, asal jangan mengganggu. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat kamu. Saya juga mau tidur sedikit. 2 jam lagi pukul 3, Algojo akan menembaknya tepat pukul 4 nanti, sebelum penduduk bangun. Itu adalah dialog dari Situa yang menggambarkan waktu terjadinya dan akan dilakukan eksekusi mati terhadap Bandot. Tentunya dalam pementasan ada tata busana. Tata busana yang digunakan dalam pementasan naskah drama ini bermacam-macam, seperti tokoh Bandot yang menggunakan pakaian lusuh layaknya tahanan yang habis disiksa, dan tokoh segerombolan orang yang menggunakan pakaian yang digunakan layaknya orang pada umumnya. Dan Situa dan juga Gembrotnya menggunakan pakaian seragam petugas atau penjaga lapas. Dokter yang menggunakan pakaian yang rapi layaknya seperti dokter yang dan membawa tas yang berisi perlengkapan pemeriksaan. Dalam pementasan naskah drama ini, tentunya kita pasti akan merasakan berbagai suasana yang akan muncul, seperti suasana membingungkan, menegangkan, menakutkan, lucu, dan juga tentunya menyedihkan. Dengan suasana tersebut tentunya didukung dengan pencahayaan yang diberikan di atas pentas yang berbeda-beda, dengan warna yang juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dipentaskan. Pencahayaan yang nantinya menggambarkan keadaan di dalam pementasan drama tersebut, dan juga akan didukung oleh musik latar yang tentunya menghidupkan suasana, seperti di dalam naskah drama ini. Adanya bunyi hentakan kaki ketika segerombolan orang datang, bunyi irama jantung Bandot, musik menegangkan, dan juga musik yang berubah-ubah, dan juga sebagainya. Setelah saya membaca naskah drama Lost karya Putri Wijaya ini, saya sangat terkesan dengan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Saya juga terkesan dalam penggambaran konflik atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita ini, yang dimana setiap unsur saling berkaitan atau berhubungan, dan juga tersusun dengan rapi. Putu Wijaya dalam mengarang naskah Los ini memberikan tampilan naskah yang begitu menarik dalam bentuk dialog dan makna cerita yang unik dan juga menarik. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dalam naskah drama Lost karya Putu Wijaya ini sangatlah sangat dalam sekali, yaitu tentang semangat dan perlawanan Bandot yang tidak pernah mati. Karena tubuh bisa mati, tetapi secuil idealisme tidak akan pernah mati. Bandot adalah orang yang menentang sistem sehingga dia dihukum mati. Meski dieksekusi puluhan kali, Bandot masih belum mati. Meskipun sudah dilakukan banyak sekali, beribuan atau puluhan kali, tapi Bandot tetap belum mati. Dan detak jantung Bandot masih berdebar. Itu artinya adalah keberanian dan idealisme Bandot ini yang perlu dimiliki pemuda saat ini, agar kita tidak menjadi generasi yang inlander dan mudah terkontaminasi oleh budaya asing. Dan juga di negara kita ini adalah negara hukum. Kita harus dapat menegakkan keadilan. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Naskah drama ini juga menggambarkan ketidakadilan dan bagaimana kelamnya hukum yang ada di negara kita. Dan kita sebagai penerus bangsa, remaja, tentunya kita harus menghargai hasil karya dari negara kita sendiri. Kita mencintai produk negara kita sendiri. Dan juga tanggapan saya setelah saya membaca teks ini, untuk pertama kalinya saya merasa bingung. Apa inti dari cerita teks ini? Karena ada dialog yang menceritakan dua kereta api yang saling bertabrakan dari barat dan dari utara yang saling bertabrakan. Itu di dalam dada manusia.
Namun, setelah saya membaca naskah drama ini berulang kali, ternyata banyak sekali pesan yang ingin disampaikan Putri Wijaya mengenai bagaimana ketidakadilan hukum yang ada di negara kita ini. Naskah drama ini menggambarkan bagaimana kejamnya hukum yang ada di negara kita ini. Bagaimana kerasnya hidup di dalam penjara, kekejian merajalela di mana-mana. Memang benar kalimat yang mengatakan bahwa hukum di negara kita ini ibaratkan mata pisau, tajam ke bawah bagi kaum marginal, namun tumpul ke atas bagi kaum atas atau konglomerat. Pangkat, pakaian menjadi acuan dalam memberikan hukuman. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya yang terjadi, atau ditunjukkan seperti orang-orang yang memiliki jabatan dan pangkat sekarang yang mereka perlihatkan kepada kita atau kepada publik adalah yang baik-baiknya saja. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang berada di belakang mereka. Inilah yang ingin disampaikan dan diceritakan Putu Wijaya dalam naskah drama yang berjudul Lost ini. Itulah isi dari cerita dari naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Lost. Gimana setelah mendengar cerita tadi, apakah teman-teman semua tertarik membaca naskah drama juga? Yang pastinya setiap naskah drama memiliki keunikan dan pesan moral masing-masing yang dapat kita pelajari sebagai pembelajaran hidup. Mungkin sekian dulu cerita kita hari ini mengenai naskah drama Lost karya Putu Wijaya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.